وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. Itu yang paling lebih penting. Maftun maksudnya Terfitnah dengan dunia. Makanya dulu Ana bilang ada ustadz bikin pondok, gak usah bikin yayasan dulu, bikin madrasah pengajaran dulu. Kalau bikin yayasan dulu, ini baru sekretaris, baru bendahara, ini udah mikir, wah ini kalau gede saya bendahara senior, harus punya nilai, sudah mikir warisan. Yang dipikir ilmu, enggak. Kalau pondoknya gede, asetnya besar, saya pendiri loh, saya ini loh, yang dipikir dunia. Ya sering kali itu. Ya memang di Jawa itu sekarang ya gitu. Makanya pengurus-pengurus pondok pada datang ke lawyer. Di Jakarta itu lawyer. Ketua punya lawyer, sekretaris punya lawyer, berantem di kehakiman. Itu pengurus pondok. Apa enggak ajib itu? Dulu antum awal-awal bina santrinya gimana, Ustaz? Santri saya melayang-layang di mana-mana, Ustaz. Oh gitu, masuk. Baru di Semarang ini ada bangunan. Oh, iya. Baru di Semarang itu. Itu pun dulunya sama kayak bangunannya antum kayak gitu. Sama, malah kayak kandang sapi. Di tengah-tengah pondok-pondok NU yang banyak. Itu. Dan saya kerjain sendiri. Itu pun pertama bikin itu dikasih uang ibu-ibu janda 100 juta. Disuruh beli mobil second supaya untuk mobilisasi saya, kasihan saya naik motor terus tiap hari dari pagi sampai malam. Terus uangnya saya bilang, enggak usahlah, saya masih kuat naik motor. Buatin aja itu di tanah yang sudah dibeli, pondasi sama gubuk-gubuk seperti apa itu. Supaya ada tempat belajar. Udah gitu aja. Pertama kali itu yang ngasih janda ibu-ibu. Dan ibu-ibu janda yang ngasih uang saya itu hidupnya kadang sehari makan, sehari tidak. Tapi mau ngasih ya. Ya. Dan sebelumnya beliau adalah pejabat besar di bank, keluar tinggalin semua uang ribanya. Saya diundang ke rumahnya, saya bilang, Bu, kan ibu lebih butuh. Enggak, Ustaz, kan anaknya ikut ngaji sama saya, biar Ustaz bisa manfaatkan untuk bantu urusan ngajar ke sana kemari dan sebagainya. Ya sudah, saya terima biar senang. Setelah saya terima, saya bilang, Bu, ini saya buat pondasi aja ya, bikin gubuk-gubuk. Ya akhirnya nggak bisa menolak saya, nggak jadi beli mobil. Oh, sekarang ini takrifnya berubah, Ustaz ya. Dunia Ya pendidikan. sekarang antum lihatlah wakeknya. Takrifnya mu'alim robbani, mana robbaninya? Mu'alim ada, robbaninya. Muta'alim ada, sabili najahnya ada enggak? Nah itu. Kadang orang berpikirnya kalau sekolah bangunannya lebih bagus, nanti ditinggal yang bangunannya kumuh gitu, atau yang Gimana? kalau bangunannya ada, bagus. ya kalau bangunannya bagus biasa lebih diminati gitu. Bahkan terkadang itu sebab lari sebagian santri kita dan dia pindah ke Ya nggak apa-apa. oh gitu ya. Nggak apa-apa. Itu lari karena kebingungan aja. Nanti datang orang-orang yang nggak bingung. Oh, berarti bisa jadi penyaringan ya keadaan. Ya justru itu, biarlah alami aja.
Kan Ustadz bukan mau mengumpulkan mustami kan, Iya. mengumpulkan talibul ilmi kan. Iya. Ya udah. Talibul ilmi punya dawabit, mustami nggak punya dawabit. Oh, yang banyak tuh mustami ya. Iya, simpatisan. Lahum iradah mutasabihat. Ya. Berarti yang banyak-banyak mustaminya itu Ya biar aja memang manusia tidak sama. Ya, kalau kita tetap menerima mereka sebagai orang-orang yang punya irodah baik, tapi bukan kita ngikuti kaidah mereka. Dicebok sih. Udah. Ini agak keras. Ada yang agak lembek. Sama ya? Udah, enggak apa-apa. kadang kita dapat yang lebih, Ustaz. Tapi kayak ini Rezekinya baru rezeki begini. kayak gini. Itu kayaknya agak lembek dicoba, agak tipis. Sama. Sama. Yang Ya. bagian ujung, enggak apa. Biasa satu tundun tuh sampai satu Oh, ini beli? sifat. Kalau saya di Waburen saya nggak beli. Hmm. Panen sendiri, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ingat markas awal-awal Ustaz ya, rumah panggung kayu. Iya. Jadi kenapa Ustadz tadi mau milih di sini? Jadi anginnya dari bawah. Ustadz Abdurrahman Buton itu pertama kali saya bangunkan di sana rumah kayu 20 kali 20 panggungan kayak gini. Ya sudah, dia tinggal di situ, masjidnya di situ, belajarnya di situ. 20 kali 20 besar ya. Besar. Iya. Dibagi-bagi tapi Oh, dibagi. untuk asramanya juga di situ, rumah tinggalnya Ustadz Abdurrahman juga di situ, dapurnya juga di situ. Langsung. Tempat belajarnya di situ, sholatnya di situ. Saya masih ingat, habis uang 35 juta. Dari kayu, semua kayu hutan kita gergaji. Di pondoknya Ustadz nggak ada kaitannya sama depak. Oh, gitu. Nggak ada hubungannya depak, nggak ada hubungannya Dignas, nggak ada semua. Saya belajar tetap jalan. Itu yang Anda bilang sama antum harus istiqomah. Padahal di kota loh. Iya. Oh, Antum di sini, saya di tengah kota. Yang belajar orang Jakarta banyak. Langsung. Dia harus ngikutin saya, nggak mau nggak usah daftar ke sini. Jakarta banyak. Hah? Orang Jakarta banyak. Nah, sekarang dari Jabodetabek itu yang paling banyak di Semarang. Orang-orang kaya-kaya. Orang Bima juga banyak. Orang Bima harus disebut juga. Langsung nginep Ustaz ya. Oh iya, santri asrama. Masuk. Tapi namanya bukan pondok pesantren. Apa dia? Lembaga pengajaran bahasa Arab. Lembaga. Waalaikumsalam. Bahasa Arab dan LPBA Islam. berarti. Ya pokoknya gitu aja. Madrasah Imam Ahmad bin Hambal. Masuk. Sama dengan antum. Iya, tanpa disengaja sama direncana. Masuk. Ustaz, pertama kali ini di tengah hutan. 20 kali 20. Masuk. Di jalan sendiri. Video Ustaz ya, iya. Jadi itu di dalam. Di dalam itu ada masjid, ada asrama. Lamban tapi. Iya. Namanya foto. Bisa kirimkan lewat. Bisa kirimkan lewat WA. Oh, bisa. Ya Itu Allah. dulu Ustaz Abdurrahman. Ya, mudah-mudahan antum bisa terus bimbing kita Ustaz. Ya kita semuanya. Insya Allah. Iya. Kita kan harus belajar sama orang yang lebih pengalaman. Ya lebih mendahului bukan lebih pengalaman. Iya. Jangan antum dengar suara-suara orang di luar yang minta kan gini nanti minta kan gitu. Jangan. Nggak usah diurusi. Jangan. Hidup ini bukan milik mereka. Miliknya Allah Rabbul Alamin. Masuk. Ustadz targetnya harus jadi kekasih Allah. Murid-muridnya harus jadi kekasih Allah. Itu yang jauh lebih berat. Kalau antum sudah berurusan sama depak, berurusan sama apa Dignas itu, nanti yang antum sibukkan itu cuma kertas. Iya. Ilmu tidak ada. Dan semua ustadz-ustadz tertipu. Kan saya dulu bilang, lu Saudi kan begini, Saudi hukumannya seperti apa? Iya. Indonesia hukumannya seperti apa? Kalian tuh baru lahir kemarin. Saya itu dulu hidup di pondok NU, di Departemen Agama,
di departemen Diknas, bahkan saya dulu pernah ngajar di SMA. Di mana pernah semua? Kamu seperti apa pengalaman kamu? Saudi hukumannya jelas, dari awalnya jelas. Itu aja bisa taghayyur. Apalagi kita. Nah, itu. Tapi kita bukan berarti anti sama pemerintah. Saya kemarin saya jelasin sama orang pluralisme doktor itu. Kenapa Pak saya begini? Saya terangkan historinya pada mereka. Karena saya ingin mengembalikan pondok kepada kehormatan pondok. Karena pondok ini sebelum ada Indonesia sudah ada pondok pesantren. Sudah mandiri. Iya. Dan melahirkan pejuang. Kalau pejuang ya. Loh, sekarang pondok mana yang melahirkan pejuang? Pencari dunia. Masya Allah. Tuh. Lah ngapain kita bikin pondok? Cuma cita-cita jadi pedagang. Iya. Nggak usah jadi bikin pondok. Masya Allah. Memang pondok ini cita-citanya untuk jadi pejuang. Ini kalau di Jawa, bungkusnya nggak gini, Ustaz. Bungkusnya yang kotak itu. Kalau dulu ibu saya, biasa buat begini juga. Namanya bongko. Nah, ini kebanyakan tepung dia, Ustaz. Iya, ada kelapanya. Kadang ada pisangnya juga. Tapi dihancurin. Kalau di tempat saya Ini kelapa muda kan? lebih banyak labunya daripada labunya lebih banyak. Lembut gitu. Iya. Jadi Ini anu. antum bersyukur kepada Allah, Ustaz. Ditakdirkan miskin seperti ini secara mal. Iya benar. Ustadz yang tiba-tiba dikasih duit banyak dari Saudi, berantakan pondoknya. Banyak beliau itu. Lebih susah diurus. Terus kadang ada orang kalau kita ndak punya hubungan ya nanti ndak kuat gitu nih. Apanya enggak? Ya nanti ada orang yang musik cepat sekali kita dibubarkan gitu. Sehingga butuh payung gitu kata. Kadang ada yang bilang seperti Nanti kalau memang dibutuhkan. oh kalau yang dibutuhkan. Sekarang belum dibutuhkan. Banyak dari awal antum didik. Saya bikin yayasan itu belakangan jauh-jauh ketika mau bangun baru bikin. Itu pun setelah itu nggak pernah diurus. Kalau ada pengurus yayasan yang memang ribut soal yayasan, yayasan tak kasihkan. Ini ambil. Kalau kamu mau ambil pondok ini, ambil, saya tak pergi. Semua pengurus yang paling penting bukan ngurus yayasan. Kamu jadi santri. Harus setoran kitab sama saya. Jangan takut, buminya Allah kok takut. Yang mentakdirkan hidup ini Allah. Iya. Jangan bingung dengan makhluk. Kalau yang sudah masuk ke ranah seperti itu untuk kembali lagi asli mudah nggak? Bisa nggak? Oh, lebih berat, Ustaz. Oh lebih berani. Malah mana ada sih orang yang sudah tenggelam jauh kepada dunia Nggak ada. tiba-tiba menjadi Abu Bakar Siddiq, menjadi Umar. Karena kalau ayatnya kan udah jelas kan, walakinnahu akhlada ilal ard, kan begitu kan? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Jelas itu. Famasaluhu kamasalil kalb. Bencananya ahli ilmu itu kalau sudah masuk diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Kata Ibnul Qayyim, bukan sekedar anjing tapi kalbun yalhas. Ya. Menjulur. Menjulur maksudnya apa itu? Tamak kepada dunia. Intatrukhu yalhas au tahmil yalhas. Dan itu yang harus ditumbuhkan kepada santri, kepada dulu ada di daerah mana ya, Tegal. Saya bilang, Ustadz, kalau antum benar mau bikin pondok, kamu bikin pengajaran dulu di masyarakat. Ustadz, kita bikin yayasan, tanah udah siap, bangunan udah siap. Ya udah. Pondok itu
hari ini ada dua proses berdirinya pondok. Pertama proses dari bangunan, duit, yayasan, madrasah ilmunya belum ada. Begitu ada bangunan, yayasan, baru dia membuat kurikulum, buat ini, buka pendaftaran ustadz dan pendaftaran murid. Apa kira-kira? Orang terfitnah dulu dengan ilmu atau terfitnah dengan pondok secara mal? Iya, Pasti terfitnah dengan pondok. pondok biasanya. Pengurus pun ogah-ogahan suruh belajar. Tapi kalau suruh membela yayasan, bisa-bisan dia. Itu terjadi Ustaz di Tegal. Saya bilang, coba pengurus-pengurus kamu itu, ketua yayasan, suruh dia tolabul ilmi belajar. Wah, susah Ustaz. Tapi kalau suruh cari lawyer untuk membela yayasannya, oh semangat banget. Apa faedah? Tapi beda dengan kalau Ustadz tuh mulai dari madrasah, dari ilmu, dari pengacara, dengan sadaid, ya, zulzilu, generasi kita terdidik bahwa kita dari awal itu bukan mencari dunia, tapi membangun ilmu. Suatu ketika dikasih dunia, gampang memperbaikinya. Contohnya Ansor. Ketika di perang Hunain terfitnah dengan dunia kan, cuma dinasihati Rasulullah sebentar aja habis ya. Cuma dibilangin kamu lebih ridho mana? Mereka pulang bawa ghanimah, iya, sampah kamu dulu. pulang bawa Allah dan bawa Rasulullah Bawa sallallahu alaihi Rasulullah. wasallam. Mana kamu lebih ridho? Nangis. Keluar semua bengkak air matanya. Iya. Lah itu. Karena usul dia dari awal adalah enggak dunia. Enggak dong. Tapi meskipun gitu namanya manusia, ya kan? Iya. Kadangkala terfitnah. Tapi ketika diperbaiki jauh lebih mudah. Ya. Bukan berarti terus nggak kefitnah dunia, namanya manusia. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau untuk mulai dari ilmu, nanti teman-teman semua Ustadz Isan udah ngerasain kita itu dulu kayak apa. Jadi kalau suatu ketika Allah berikan sesuatu yang mungkin lebih dan sebagainya, kita lebih mudah memperbaiki daripada kita ngurusi omongan orang. Apa dia punya apa dia? Kalau orang Jawa itu istilahnya gini, apik dicerita, Allah dicerita. Gimana Ustaz? Baik itu kerjaan orang juga cerita, jelek itu kerjaan orang juga cerita. Ngapain kita sibuk dengan cerita orang? Ya Fatiran. Aina tamsyan. Jadi seperti itu. Kalau kita ngurusin cerita orang, nggak akan habis. Itu kalau kita misalkan yang biasa untuk mulai dari Ya bentuk kalau kita kembali aja kepada dakwahnya para rasul. gitu ya. Iya. Terus kalau ilmu kembali kepada usulnya ilmu din. Yang antum sarankan, yang antum pakai biasanya apa? Ya sebenarnya kalau kitab itu kan tinggal kita kan punya kaidah. Yang penting maudhu'nya dulu. Fan ilmunya dulu yang harus kita prioritaskan. Kalau kita kembali kepada pengajaran Islam kan harus kembali kepada usul. Ya. Akidah. Ya akidah, manhaj. Karena taghayyuru dinul basar fil akidah wal manhaj. Itu taghayyurnya manusia. Sehingga jatuh bangunnya, iman, rusaknya itu karena akidah dan manhaj. Makanya sering saya sampaikan, coba lihat. Ulama-ulama mutaqaddimin ketika menulis kitab di awal-awal dulu, judulnya sunnah. Ya kan? Isinya apa? Akidah sama manhaj. Karena itu yang terjadi taghayyur. Itu yang harus menjadi prioritas. Ittiba'ul hawa itu berangkat dari fasadul akidah wal manhaj. Kan dari situ. Itu yang makanya Allah menerangkan usulnya ilmu itu kan kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin itu adalah akidah dan ahkam ibadah. Udah itu aja. Dan apa yang bercabang dari situ.
Kemudian kalau Syekh bin Bas menerangkan ilmu isti'anah. Isti'anah itu yang aulawiyat lughatul arabiyah, lughatul Quran. Nah, itulah baru dikembangkan berikutnya. Ilmu sorot ini. Ya, ilmu lughahnya Al-Quran yang aulawiyat untuk lifahmil kitab wa sunnah. Baru nanti dikembangkan yang lain dengan sulamul ilmi, tangganya ilmu diikuti. Ya, itu yang pokok. Adapun kitab yang kita pilih, ya kita kembali kepada bagaimana cara ulama memberi kaidah kepada kita memilih kitab li ajli tarbiyah. Semua ulama sepakat cari kitab yang wajiz. Kan gitu. Ringkas. Kitab yang ikhtisar, yang wajiz, yang jami. Karena funun-funun ilmu itu kan sebenarnya untuk membantu manusia di hari-hari sebagaimana sekarang, banyaknya syahwat, banyaknya subhat, supaya terarah. Kalau di masa sahabat kan belum terkena fitnah din. Makanya cukup dengan Quran dan Sunnah selesai, sudah ketemu akidahnya, ketemu ahkamnya, ketemu semua. Tapi hari ini nggak ketemu. Ketemu harus dikawal dengan kitab para ulama. Maksudnya matan-matan Ustaz. Ya istilahnya ya matan para kitab para ulama kan banyak. Ya pilih yang jami, yang wajiz. Jangan wajiz nggak jami, jangan jami nggak wajiz. Terus kita dipilih kitab-kitab ulama yang ulama itu punya keberkahan di dalam dakwahnya. Pilih seperti itu. Biasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ya seperti Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Qayyim. Jelas-jelas mereka punya keberkahan di dalam dakwah. Insya Allah tulisan-tulisan mereka adalah di atas ikhlas yang kuat. Pilih kitab-kitab mereka. Tapi uslub tarbiyah kita kembalikan. Bukan cuma sekedar nasrul maklumat. Walaupun kitab mereka, tapi kalau metode kita cuma sekedar nasrul maklumat, ya sama aja Ustaz. Karena kita butuh kitab mereka lihat seli dobet, tapi kita butuh uslub pengajaran yang kita hadapi adalah orang di zaman kita. Nah itu sehingga kita harus banyak memahami bagaimana thariqah yang diterangkan para ulama, khususnya nasihat-nasihat ulama-ulama yang mereka punya ihtimam di dalam pengajaran di zaman-zaman fitnah sebagaimana sekarang. Karena mereka lebih a'lam masakilul ummah. Harus banyak menelaah fawaid-fawaid mereka. Sehingga kita tidak, ya kita namanya orang punya keterbatasan. Tapi sambil berjalan kita memperbaiki. Ya. Mungkin kita berangkat seadanya. Loh saya dulu ngajar ya gaya saya pakai kitab model-model NO. Oh, gitu. Ya tapi lama-lama kok kita ngelihat taksilnya nggak mapan, ini nggak mapan, metodenya kok kayak gini, ya kita pelan-pelan memperbaiki. Ya, kalau tunggu sempurna enggak jalan-jalan. Ya enggak ada, Usaimin aja dari berapa murid, Nih. ya nggak ada Ustaz seperti itu. Itu cerita dari mana? Ada yang minum. Udah. Ini tinggal kelapa. Ada airnya. Ya udah. Nah. Kalau kita kembali seperti tauhid, itu kan ada tauhid al-ma'rifah, ada tauhid at-talab, kan gitu kan? Nih. Kita tahu seperti Syekhul Islam bin Taimiyah lebih banyak kepada tauhid al-ma'rifah. Syekh Abdul Wahab lebih banyak ke tauhid talab. Kenapa? Karena hal di zamannya. Ya, keadaan di zaman mereka menuntut Nah, sekarang zaman kita dua-duanya jahil. dua-duanya. Terus bagaimana? Kalau kita kembali seperti usulnya para ulama sekarang, antum kalau lihat kitab-kitabnya ulama-ulama sekarang lebih banyak membangun dari tauhid ma'rifah. Karena tauhid talab itu lahirnya dari ma'rifah. Karena ma'rifah itu adalah qaulul qalbi. Kemudian lahir amalul qalbi, baru tauhid talab. Nah itu. Secara, makanya saya sekarang mulai asma wa sifat.
Dulu Ustadz Abdul Aziz tanya, saya jelasin. Nih. Tapi asma wa sifat bukan untuk rudud. Untuk kembali kepada membangun bagaimana yu'amil bi asma'illah wa sifatillah ala tariqati ahli sunnah. Oh, bukan rudud Ustaz ya? Siapa yang ngajari rudud? Taksil. Oh gitu. Maksudnya bantahan. Ya kebanyakan kita itu malah sibuk bantahan. Asma wa sifat itu para ulama sekarang mana? Fawaid yang lebih banyak. Bukan untuk membicarakan ini Mu'tazilah ini, enggak. Oh gitu. Coba lihat kitab-kitabnya ulama sekarang. Seperti yang kemarin saya kutip dari kitabnya Syekh Utsman Al-Mazid itu. Ta'dimullah. Itu nerangin bagaimana kita bermuamalah kepada Allah. Dengan namanya dan sifatnya. Oh, rudud enggak terlalu di... Ya rutut. Umat kita ini siapa? Jahmiyah apa? Umat kita ini adalah orang-orang korban. korban kejahilan. Korban dari dakwah mutasabihat. Kalau ada ru'asa batniyun. Oh, iya. Karena cari dunia aja. Cari dunia. Bukan karena dia punya usul membela bid'ah. Enggak. Karena bid'ah ini disukai oleh orang kafir. Supaya umat tetap bodoh. Makanya mereka tetap dakwain bid'ah dibayar orang kafir. Bahasa kasarnya itu begitu. Biar umat tetap bodoh. Sebenarnya mereka kalau mau jujur, suruh duduk sendiri, nggak berkoar-koar, bingung juga kok. Mereka membela diri karena di majelis umum menunjukkan kalau saya itu punya power. Sebenarnya hatinya sak. Ragu juga ya, daya. Kalau duduk sendiri diajak ngomong berdua, bingung dia. Ya, kalau dikumpulkan dua-duanya Ustaz, rudud dan selainnya gitu. Gimana? Rudud dan kaulul qalbi. Rudud itu dibutuhkan ahyanan indal hajah. Bukan rudud itu metode tarbiyah. Mana ulama metode tarbiyah rudud? Enggak. Makanya mohon maaf ya, saya bilang sama teman-teman. Kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab yang hampir saya jarang mengkajikan secara langsung satu. Kasfus Subah. Oh gitu. Yang paling gencar saya dakwahkan ke manusia apa? Apa itu? Fadlul Islam. Oh, Itu ringkasan Al-Quran dan Sunnah secara manhaj. Yang paling gencar. Kasfus Subah hampir jarang saya sentuh. Ya, di zaman beliau aslah. Dan asalnya syirik itu kan di hati. Bukan di benda-benda itu. Coba kalau ada orang pergi ke dukun. Dia kenal sama dukun itu enggak? Kenal enggak? iya, kadang kenal kadang enggak. Enggak, umumnya masa enggak kenal dia ke situ minta tolong. Pasti kenal. Ada orang enggak kenal dukun itu sama sekali dan dia di situ minta tolong, ada enggak? Enggak. Enggak. Berarti ma'rifah sifat. Baru kemudian tolak. Gimana Ustaz? Oh itu. Sambil jalan kayaknya sih. Hah? Sambil jalan. Ya. Jadi jam berapa? 2:30. Baru kita duduk waktu kan tiga. Besok aja salat Jumat kita. Baru kemarin Jumat. 3.